Selamat siang teman-teman, saya Septiani Minatul Aini akan menjelaskan efek heterogenitas skor kelompok dan validitas dan prediksi diferensial. Yang pertama, efek heterogenitas skor kelompok. Heterogenitas diperlihatkan oleh besar kecilnya varians distribusi skor subjek pada variabel yang diungkap pada tes yang bersangkutan. Heterogenitas kelompok yang dites mempengaruhi koefisien reliabilitas dan koefisien validitas. Jadi, kelompok heterogen maupun homogen akan mempengaruhi reliabilitas dan validitas penelitian. Yang pertama, efek terhadap reliabilitas. Pada kelompok subjek yang lebih heterogen, maka perubahan tingkat reliabilitasnya menjadi lebih tinggi atau overestimate. Yang kedua, pada kelompok yang lebih homogen, maka perubahan reliabilitas lebih rendah atau underestimate. Jadi, bagi kelompok yang heterogen, maka tingkat reliabilitasnya akan meningkat. Begitu pula pada kelompok yang homogen, maka perubahan reliabilitasnya lebih rendah. Selanjutnya, efek terhadap validitas. Pada kelompok subjek yang lebih heterogen, maka validitasnya akan tinggi. Pada kelompok subjek yang lebih homogen, maka validitasnya akan rendah. Kelompok heterogen dan homogen juga akan mempengaruhi tingkat kevalidan suatu penelitian. Semakin heterogen, maka semakin valid penelitian tersebut. Dan bisa digeneralisasikan pada populasi lain. Sekarang yang kedua yaitu validitas diferensial. Validitas berkaitan erat dengan masalah bias item dan bias tes. Validitas suatu tes dalam menjalankan fungsi ukurnya secara akurat dapat diperlihatkan oleh besaran koefisien korelasi antara skor tes tersebut dan skor kriterion validasinya. Jadi, validitas suatu tes dapat dilihat dari korelasi antara skor tes tersebut dan skor kriterion validasinya. Ketika suatu tes dipergunakan pada dua kelompok subjek yang berbeda, misalkan berbeda pada aspek status sosial, status ekonomi, ras, atau jenis kelamin, kemudian menghasilkan koefisien validitas yang tidak sama, semata-mata karena perbedaan kelompok tersebut, maka terjadi kondisi yang disebut adanya validitas diferensial. Kondisi ini menyebabkan fungsi tes yang tidak sama efektifnya bagi dua kelompok yang bersangkutan. Jadi, ketika ada dua kelompok lalu menghasilkan koefisien validitas yang tidak sama, dan itu semata-mata hanya perbedaan kelompok tersebut, maka adanya kondisi yang disebut validitas diferensial. Nah, kondisi validitas diferensial ini menyebabkan fungsi tes yang tidak sama efektifnya di dua kelompok tersebut. Misalnya dua kelompoknya itu status sosial dan status ekonomi. Karena ada kondisi validitas diferensial ini, maka menyebabkan fungsi tes tidak sama efektif, tidak efektif untuk dua kelompok tersebut. Namun demikian, adanya validitas diferensial yang terjadi pada hasil ukur tes bila skornya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan seleksi, masih memungkinkan dicapainya keputusan seleksi yang fair. Jadi, apabila validitas diferensial ini skornya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan seleksi, maka masih bisa digunakan atau masih fair. Selanjutnya, materi yang terakhir, prediksi diferensial. Apabila tes memiliki fungsi prediktif yang tidak sama bagi subjek dan dua kelompok yang berbeda, maka terjadilah kondisi yang disebut prediksi diferensial atau disebut bias prediksi. Adanya prediksi diferensial ditampakkan secara statistik oleh perbedaan koefisien regresi. Regresi sendiri adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih variabel. Jadi, prediksi diferensial ini dapat dilihat oleh hasil regresi, yakni melihat pengaruh antara dua atau lebih variabel.
Selanjutnya, skor tes yang memiliki prediksi diferensial apabila dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan seleksi, maka akan menghasilkan keputusan yang tidak fair, yaitu walaupun secara statistik mampu memprediksi sama efektifnya bagi dua kelompok, namun menghasilkan keputusan seleksi yang lebih menguntungkan salah satu kelompok atau unfair. Jadi, prediksi diferensial ini tidak bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan seleksi. Berbeda dengan validitas diferensial. Apabila validitas diferensial masih bisa digunakan untuk dasar dalam pengambilan keputusan seleksi. Cukup sekian presentasi dari saya, Septiani Mlatul Aini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ditunggu pertanyaan, pernyataan, saran, ataupun sanggahan agar presentasi ini lebih baik lagi. Terima kasih.